Baik, sebelumnya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya, Yosua Apriando Sialagan, dengan NIM B1B1220001 akan menjelaskan materi terkait dengan struktur penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, kota, dan unsur-unsurnya dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansang, SIP, LIP. Pembahasan. Di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Satu, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Dua, fungsi-fungsi APBD. Tiga, tujuan APBD. Empat, prinsip-prinsip APBD. Lima, sumber penerimaan APBD. Enam, belanja daerah. Tujuh, penyusunan dan siklus rancangan APBD. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri dari pendapatan dan pembiayaan. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Lanjut, materi yang kedua yang akan saya bahas, fungsi-fungsi anggaran pendapatan belanja daerah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Tiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Lanjut, materi berikutnya yang akan saya bahas, tujuan anggaran pendapatan belanja daerah. Tujuan anggaran pendapatan belanja daerah adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Lanjut, materi selanjutnya yang akan saya bahas, prinsip-prinsip anggaran pendapatan belanja daerah. Prinsip-prinsip anggaran pendapatan belanja daerah. 1. Kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 4. Spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Akrual. Akrual, asas ini menghendaki anggaran suatu tahun, anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. 6. Kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun, anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari ke kas daerah. Selanjutnya, sumber penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah yang akan saya bahas. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, penerimaan lain-lain yang sah.
pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, lain-lain. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara atau singkat dengan APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah yang meliputi dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Nasional, pinjaman daerah, penerimaan lain yang sah berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa daerah. Belanja daerah, selanjutnya ini yang akan saya bahas, belanja daerah. Belanja daerah ada klasifikasi belanja menurut urusan wajib menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata dan perikanan. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja daerah. Tersebut mencakup belanja tidak langsung dan belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, belanja bagi hasil bantuan keuangan, belanja tak terduga, belanja tak terduga, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, penyusunan, dan siklus rancangan APBD. Penyusunan dan siklus rancangan APBD ini materi yang di nomor 7 ini satu, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Tiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Empat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5, penyusunan rancangan Perda APBD. Dan 6, penetapan APBD. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa materi yang saya jelaskan, mulai dari mulai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, tujuan APBD, sumber penerimaan
anggaran belanja daerah, penyusunan dan siklus rencana APBD, fungsi-fungsi APBD, prinsip fungsi APBD, dan belanja daerah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, tolong dimaafkan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.